Halo sahabat BPJS Kesehatan, ini ada pertanyaan dari Bang Jianwan. Jadi Bang Jianwan ini dia bertanya, itu ada denda nggak? Kena denda nggak? Begitu pertanyaannya. Oke, kenapa sampai dia bertanya demikian? Karena dia ingin membayarkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang sudah lama tidak dibayarkan. Ya, kebetulan dia bertanya pada komentar saya. Awalnya dia meminta nomor virtual akun untuk pembayaran, lalu saya mengarahkan dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hatinya itu ya ini, apakah kena denda atau tidak. Oke, jadi inti pembicaraan kita di konten kali ini yaitu tentang denda. Jadi sebelum kita berbicara lanjut, apakah BPJS itu memang ada denda? Iya, memang BPJS Kesehatan itu ada denda. Nah, kemudian mengapa sampai terjadi denda demikian, denda tersebut? Oke, jadi sampai terjadi denda tersebut itu bukan salahnya siapa-siapa, tapi salahnya dari kita sendiri, peserta. Jadi tugas kita adalah untuk membayar iuran. Dan kita harus membayar iuran itu dari kisaran tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu batas wajib untuk peserta BPJS Kesehatan yang segmen mandiri untuk membayarkan iuran BPJS mereka setiap bulannya. Nah, jika mereka tidak membayar berdasarkan ketentuan itu, maka lewat dari tanggal yang telah ditentukan akan terjadilah denda. Nah, pertanyaan yang berikut, apakah ketika kita sudah tidak membayar berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pada saat kita akan membayar, itu kita akan membayarkan tagihannya bersamaan dengan denda atau kita hanya membayar tagihannya saja? Jika kita hanya membayarkan tagihannya saja, terus dendanya itu di mana? Katanya BPJS ada denda. Nah, oke, jadi begini. Ketika teman-teman sudah terlambat membayar dan teman-teman membayar tagihan teman-teman yang sudah menunggak itu, maka teman-teman akan ada dalam masa 45 hari. Masa 45 hari inilah yang bisa disebut sebagai masa denda. Jadi di dalam masa 45 hari ini, jika teman-teman mengalami sakit dan masuk dalam perawatan rawat inap, maka disinilah teman-teman membayar denda tersebut. Nah, nominal dendanya itu berapa? Kita tidak bisa tentukan. Jadi nominal denda dari keterlambatan pembayaran itu nanti bayarnya di rumah sakit, namanya denda pelayanan. Itu dari pihak rumah sakit yang akan menghitungnya. Begitu. Jadi sebagai dasar untuk teman-teman ketahui bahwa perhitungannya itu 5% dari diagnosa awal. Begitu. Itu akan dihitung dan dikali dengan jumlah bulan menunggak dari peserta tersebut. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, mengapa sampai ada denda? Karena teman-teman atau peserta sudah terlambat membayar. Dan benar, apakah denda itu ada? Ya, denda itu ada. Dan apakah denda itu dibayarkan bersamaan dengan tagihan kita ataukah denda itu nanti? Ya, denda itu akan dibayarkan ketika kita masuk pada perawatan rawat inap. Tetapi pada saat kita ingin membayarkan tagihan, ya hanya tagihan saja. Misalnya kita sudah telat 1 tahun, ya kita bayar 1 tahun saja. Begitu, tidak ada denda. Nanti ketika kita sudah membayar, kita akan ada dalam masa 45 hari itulah. Dan jika kita masuk rawat inap di dalam masa 45 hari itu, maka disitulah dendanya akan terjadi. Begitu teman-teman. Lalu pertanyaannya, jika dalam masa 45 hari itu kita ada dalam perawatan rawat jalan, misalnya pemeriksaan dan pulang, apakah kita akan tetap dikenakan denda? Tidak ada. Jadi denda itu hanya berlaku seperti yang tadi pada saat kita ada dalam perawatan rawat inap. Tetapi kalau teman-teman membayar tunggakan dan teman-teman hanya melakukan perawatan rawat jalan, pemeriksaan selesai dan pulang, maka teman-teman beruntung karena teman-teman tidak akan dikenakan denda. Seperti itu ketentuannya. Jadi bagi Bang Jianwan, seperti itu penjelasannya ya Bang. Oke. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, bagikan video ini juga buat yang lain supaya kita sama-sama menebarkan informasi kebaikan terutama tentang BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.